Saudara, pengusutan kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Yang menarik, saudara, pihak korban dan terpidana yang biasanya saling berhadapan-hadapan, namun dalam kasus pembunuhan Vina ini justru tampak kompak. Kedua pihak sepakat untuk mempertanyakan perjalanan dari penyidikan ini. Demikian juga dengan dua pengacara kondang, yakni Hotman Paris Hutapea dan Otto Hasibuan, yang dulu sempat berseteru, kini juga kompak untuk berusaha mengungkap kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hotman Paris Hutapea kini menjadi kuasa hukum dari keluarga Vina yang menjadi korban dalam pembunuhan 8 tahun silam. Hotman sendiri merasa ragu atas penangkapan Peggy Setiawan dan penetapannya sebagai tersangka. Antara lain karena 5 terpidana dalam kasus ini menyatakan di BAP bahwa Peggy Setiawan bukanlah pelaku dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dan hanya ada satu yang menyatakan Peggy ini sebagai pelaku. Pihak keluarga Vina yang didampingi oleh Hotman pun meminta polisi untuk tidak terlalu terburu-buru. Di sisi lain, saudara, pengacara Otto Hasibuan akan memberikan bantuan hukum pada 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia DPN Peradi itu mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Mulai dari pengakuan terpidana bahwa mereka tidak berada di lokasi saat kejadian hingga penangkapan dari Peggy Setiawan. Otto di sini juga menyebut Peradi akan siap memberikan pendampingan hukum jika kelima terpidana kasus Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali. Dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, salah satu yang dirasa janggal baik oleh pihak keluarga korban maupun pihak terpidana, yakni hilangnya 2 nama yang sebelumnya masuk ke dalam daftar DPO atau dalam daftar pencarian orang. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, ini juga mempertanyakan bagaimana bisa kedua sosok itu kemudian dibilang fiktif setelah peran mereka dalam pembunuhan ini jelas disebut dalam BAP dan dakwaan di tahun 2016. Begitu pula Ketua DPN Peradi, Otto Hasibuan, yang dalam proses mendampingi kelima terpidana menyoroti soal bagaimana rangkaian pembunuhan ini sebenarnya terjadi jika kedua DPO tersebut dibilang fiktif. Tidak akan terungkap kejadian sebenarnya di balik semua ini BAP yang saling bertentangan. Kenapa bisa fiktif? Kenapa dulu disebutkan pelaku yang fiktif ini justru yang memerkosa? Itu ada di BAP, itu ada dalam surat dakwaan, itu ada dalam persidangan, itu ada dalam putusan. Dan itu sekarang dengan dinyatakan fiktif itu sudah dikubur. Maksudnya enggak? Dengan dinyatakan fiktif, maka itu semua sudah dikubur, tidak akan diperiksa lagi. Konsentrasinya hanya ke Peggy. Seolah-olah yang penting targetnya satu, Peggy, udah biar masyarakat puas. Dakwaan itu, maka 2 orang inilah yang membawa Andi dan Andi ini membawa korban ini ke flyover supaya ditunjukkan seakan-akan bahwa korban ini mati karena kecelakaan. Ya kan? Nah, coba bayangkan. Itu dakwaannya. Kalau ternyata oleh polisi dikatakan bahwa 2 orang ini fiktif, berarti dakwaan ini juga diduga adalah fiktif kan? Cerita itu kan fiktif juga dong. Coba bayangkan korban mati, kemudian dibawa ke flyover oleh 2 orang yang buron yang dikatakan fiktif. Menanggapi hilangnya 2 nama DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi beralasan karena kurangnya alat bukti. Di sisi lain, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut beberapa saksi juga bilang bahwa keduanya ini fiktif. Namun polisi masih mendalami kasus ini. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1, karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya,
untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan kini saudara, ada satu lagi yang tengah menjadi perhatian, yakni sosok seorang ketua RT yang di hari kejadian, tepatnya di tanggal 27 Agustus 2016, rumahnya saat itu disebut sebagai tempat bermalam para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Hal itu disampaikan oleh beberapa saksi yang merupakan teman dari kelima terpidana. Namun para saksi ini mengaku bahwa kesaksian mereka saat itu bertentangan dengan kesaksian yang disampaikan oleh ketua RT yang menyatakan bahwa para saksi dan terpidana tidak menginap di rumahnya saat itu. Dan hingga akhirnya para saksi mengaku mengubah berita acara pemeriksaan mereka hingga selaras dengan keterangan ketua RT, dan kini mereka kembali untuk menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga. Apa itu? Ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin benar aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi. Awal sesuai yang ada di kejadian di situ, cuman di Teguh nerangin yang sebenarnya malah nanti kamu akan terlibat gitu. Jadi seolah-olah Teguh tuh tidak tidur di rumah Pak RT, padahal mah tidur di rumah Pak RT. Anak Pak RT ada di situ nggak? Ada. Tidur di situ? Iya. Ditangkap nggak waktu itu dia? Kurang tahu tuh. Kurang tahu. Kalau kata temen mah katanya sempat dibawa. Terus? Terus dikeluarin lagi. Dikeluarin lagi. Nah saudara, untuk mencari sosok Pak RT, tim kami berupaya menemui ketua RT yang dimaksud oleh para saksi di tahun 2016. Rumahnya sendiri terletak sekitar 100 meter dari lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Namun saat ingin ditemui, pihak keluarga menyebut bahwa dirinya sedang kurang sehat serta sudah berusia lanjut hingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bisa memberi keterangan pada awak media. Dan tak hanya sosok Pak RT yang kini dicari-cari. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun kini tak lagi pernah terlihat usai memberikan pernyataan di media sosial pada bulan Mei lalu. Ayah Eki meminta publik untuk tidak berasumsi liar tentang kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki. Ia juga mengaku berjuang keras untuk mengusut kasus ini. Sementara pihak keluarga Vina mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan keluarga Eki ini di tahun 2017. Saudara ayah Eki, Ibtu Rudiana disebut berperan dalam penangkapan para terpidana atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut keterangan kuasa hukum Saka Tatal di tanggal 27 dan 29 Agustus 2016 lalu, Ibtu Rudiana ini melihat kondisi motor Eki dan curiga bahwa anaknya ini tewas karena dibunuh dan bukan karena kecelakaan. Kemudian ia saat itu bertemu dengan 2 saksi, yakni Aep salah satunya yang bercerita telah melihat terduga pelaku yang mengejar Vina dan Eki kala itu. Hingga akhirnya ayah Eki menangkap para terduga pelaku bersama dengan anggotanya. Kala itu ayah Eki ini menjabat sebagai Kanit Narkoba Polresta Cirebon. Dan setelah lama ayah Eki atau Ibtu Rudiana ini tak terdengar kabarnya, kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Hutapea menyebut dirinya ini diminta oleh ayah Eki menjadi kuasa hukumnya. Hotman bilang ada perwakilan yang mengaku dari ayah Eki yang menghubungi pihaknya. Hotman sendiri mempertanyakan hal ini mengingat di awal kasus ini kembali bergulir, tim kuasa hukumnya yang sempat mencoba untuk menghubungi ayah Eki namun tidak mendapat tanggapan apapun. Hotman kemudian menolak permintaan tersebut dan juga menyampaikan harapannya agar Presiden Joko Widodo bisa segera membentuk tim pencari fakta. Kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara
ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Begitu pelik kasus pembunuhan Vina yang dari hari ke hari semakin menjadi perhatian publik. Terlebih munculnya satu demi satu sosok dengan kesaksiannya masing-masing. Haruskah Presiden Joko Widodo turun tangan dalam kasus ini? Bagi kuasa hukum keluarga Vina, pembentukan tim pencari fakta dinilai sebagai salah satu langkah penting agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa dituntaskan. Mengingat 8 tahun sudah bergulir, namun pengusutan atas kasus ini tak kunjung usai. Sementara polisi masih terus melakukan pemeriksaan yang kini telah mencapai 68 saksi yang diperiksa. Akhir dari pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki pun kini terus ditunggu. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi